Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Halo, nama saya Nuri Nuryani, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 3, Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas dengan judul Pembelajaran terdiferensiasi pada materi deskriptif teks melalui pendekatan TIPEC dengan model pembelajaran Blended Learning. TIPEC atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge digunakan sebagai kerangka acuan atau perencanaan guru dalam menggabungkan aspek teknologi, pembelajaran, dan pengetahuan. Dalam pembelajaran di era digital saat ini, kemampuan literasi digital murid masih tergolong rendah. Terkait penggunaan teknologi digital, tentu saja para murid sudah tergolong cakap. Namun, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, mengevaluasi, dan mencerna informasi secara kritis para murid masih perlu ditingkatkan. Pendekatan TIPEC menjadi opsi yang pas untuk diterapkan dalam pembelajaran di kelas di era digital saat ini. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tentu menghadapi murid yang beragam. Setiap murid memiliki kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda. Sehingga kemampuan literasi digital murid dapat ditingkatkan, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik, serta sosok profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan dalam kurikulum Merdeka dapat tercapai. Seperti apa langkah dan strategi pembelajaran di kelas yang saya lakukan? Mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama, yakni menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP berdiferensiasi dan berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid berdasarkan asesmen kognitif dan non-kognitif di awal pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya, guru telah menginstruksikan murid untuk mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif menggunakan Google Form melalui link yang dibagikan di grup WhatsApp. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif, diperoleh 3 kategori kesiapan belajar murid, yakni 25% sangat paham, 35% murid paham, dan 40% murid belum paham. Sedangkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif diperoleh data gaya belajar murid dengan 38,7% auditori, 58,1% visual, dan 3,2% kinestetik. Selanjutnya, data tersebut digunakan sebagai dasar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten, proses, dan produk. Pembelajaran diawali dengan doa, salam, absensi kehadiran murid, serta penyampaian tujuan pembelajaran. Lalu, dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Sebelumnya, siswa mengakses link Google Site yang di dalamnya sudah terdapat modul pembelajaran deskriptif teks. Siswa menjawab pertanyaan pemantik melalui link Mentimeter yang sudah tersedia dalam Google Site tersebut. Lalu guru membimbing murid untuk menyimpulkan jawaban-jawaban yang sudah mereka isi dalam Mentimeter. Kegiatan inti dalam model pembelajaran blended learning terdiri dari yang pertama, seeking for information, yang kedua, acquisitions of informations, dan yang ketiga adalah synthesizing of knowledge. Tahap pertama adalah seeking for information. Pada tahap ini, murid melakukan kegiatan eksplorasi materi deskriptif teks. Media pembelajaran yang disediakan guru disesuaikan dengan gaya belajar mereka yang sudah diketahui melalui asesmen diagnostik non-kognitif awal. Siswa dengan gaya belajar visual diberi materi berupa video pembelajaran. Siswa dengan gaya belajar auditori diberi materi berupa audio recording. Dan siswa dengan gaya belajar kinestetik diberi materi berupa aktivitas secara langsung melalui praktik. Tahap selanjutnya, yakni fase acquisition of information. Pada tahap ini, murid mengelaborasi dan menginterpretasi informasi yang mereka peroleh dari tahap sebelumnya secara berkelompok. Kelompok dibentuk sesuai dengan kategori pemahaman. Setiap kelompok akan terdiri dari kategori sangat paham, paham, dan belum paham.
Murid dengan kategori sangat paham akan menjadi kapten atau narasumber di kelompoknya. Dan guru akan mendampingi dan membimbing jika ada kelompok yang memerlukan bantuan. Murid juga diperbolehkan untuk mengakses materi pembelajaran yang sudah tersedia di Google Site atau sumber-sumber lainnya. Pada tahap ini, guru memfasilitasi murid untuk mengkomunikasikan hasil interpretasi dan elaborasi ide-ide secara langsung maupun menggunakan fasilitas TIK. Pada tahap terakhir, yakni synthesizing of knowledge, setelah murid menginterpretasi dan mengelaborasi, lalu guru menjustifikasi hasil diskusi murid dan bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Lalu, untuk menumbuhkan semangat belajar murid, mereka kita ajak untuk melakukan permainan game dengan menjawab soal-soal terkait materi yang telah dipelajari melalui aplikasi Quiz Wizard. Murid membuka link permainan game dari Google Site, lalu mengerjakan soal-soal secara kompetitif. Dan ini juga dapat digunakan guru sebagai penilaian formatif. Kegiatan ini tentu sangat menyenangkan bagi murid dan dapat menumbuhkan semangat dalam belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran, murid diajak untuk melakukan refleksi pembelajaran. Dan setelah itu, guru memberi penguatan dan menyampaikan rencana kegiatan di pertemuan yang akan datang. Demikian praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.